Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan soal ujian tengah semester pengantar akuntansi 2 tahun ajaran 2020-2021. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan soal hitungannya saja dan langsung berlanjut ke soal nomor 2 dikarenakan nomor 1 itu berbentuk teori. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada berbentuk data saldo, cek atau transaksi, di mana yang ditanyakannya adalah membuat sebuah rekonsiliasi bank dan nantinya akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, apakah itu rekonsiliasi bank? Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Rekonsiliasi bank adalah analisa hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan perusahaan mengenai simpanannya di bank dengan catatan yang disajikan oleh petugas bank. Nah, perlu diketahui juga, terdapat dua kolom rekonsiliasi bank. Nah, di sebelah kanan itu catatan pembukuan menurut bank, sedangkan di sebelah kiri itu catatan pembukuan menurut perusahaan. Dan nantinya di dalamnya ada penambahan maupun pengurangan yang nantinya kita akan mengetahui saldo kas yang sebenarnya antara catatan pembukuan perusahaan dengan catatan pembukuan di bank. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke soal. Pembahasan yang A yaitu saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 1.974.400. Nah, berarti saldo awal yang tercatat di dalam pembukuan perusahaan perlu kita pindahkan ke dalam catatan pembukuan perusahaan di kolom sebelah kiri. Nah, di sini ada kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp1.974.400. Kita lanjut yang ke B. Yang di B, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar Rp2.184.200. Nah, berarti sama saldo awal yang tercatat di pembukuan bank awalnya Rp2.184.200, kita pindahkan ke dalam catatan pembukuan menurut bank di sebelah kolom kanan. Nah, kas menurut rekening koran bank sebesar Rp2.180.200. Dan kita masuk ke soal yang C. Cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2021 adalah nomor 357 sebesar 15.300, nomor 364 sebesar 192.800, dan nomor 369 sebesar 451.600. Nah, untuk kasus yang seperti ini, cek yang masih dalam peredaran itu berarti sudah tercatat di dalam pembukuan perusahaan, namun belum tercatat di dalam pembukuan menurut bank. Mengapa? Karena cek yang masih dalam peredaran itu sifatnya belum dicairkan. Kalian bisa lihat, di sini ada kolom mengenai, nah di poin D, itu ada outstanding check atau cek yang belum dicairkan itu di bank belum tertuliskan, namun di perusahaan sudah. Jadi kita nantinya akan menuliskan cek yang beredar di dalam catatan pembukuan menurut bank di sebelah kolom kanan berupa pengurangan. Nah, di sini ada cek dalam peredaran lengkap, semuanya dimasukkan dari nomor 357 sampai 369, di mana nomor 357 sebesar 15.300, nomor 364 sebesar 192.800, dan nomor 369 sebesar 451.600. Oke, paham ya teman-teman? Oke, yang selanjutnya adalah yang D. Setoran sebesar 510.000 belum nampak pada rekening bank. Jadi belum nampak pada rekening koran bank menunjukkan bahwa setoran dalam perjalanan tersebut
sudah tertulis di dalam catatan pembukuan perusahaan namun belum tertulis di catatan pembukuan bank. Jadi nantinya berupa masuk ke dalam penambahan dengan nama setoran dalam perjalanan di catatan pembukuan bank sebelah kolom kanan. Nah ini ya teman-teman, setoran dalam perjalanan sebesar 510.000. Oke, lanjut ke yang E. Di sini bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April 2021. Berarti terlihat ya, bank membebani dengan biaya administrasi. Berarti biaya administrasi tersebut sudah tercatat dalam pembukuan bank, namun belum tercatat di dalam catatan pembukuan perusahaan. Nah, nantinya masuk ke dalam pengurangan di kolom pembukuan perusahaan karena biaya administrasi bank itu seperti bersifatnya masuk akun beban. Nah, di sini ada dikurangi biaya administrasi bank sebesar 11.200. Oke teman-teman, sekarang kita maju ke soal yang F. Cek yang ditarik untuk CVWare sebesar 831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Nah, berarti salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan. Nah, perlu diketahui jika misalnya ada kesalahan pencatatan cek di perusahaan, maka nantinya tetap dituliskan di kolom pembukuan perusahaan karena itu merupakan kesalahan dari perusahaan. Begitu pula jika misalnya ada kesalahan pencatatan dari bank, nanti berupa koreksi di bagian catatan pembukuan bank. Nah, bisa dilihat ya kalau di sini itu ada kesalahan pencatatan di bank. Itu koreksinya berada di bank, sedangkan kesalahan pencatatan di perusahaan koreksinya berada di perusahaan. Nah, karena tadi kesalahan pencatatannya berada di perusahaan, maka kita menuliskannya di kolom sebelah kiri berupa pengurangan, dan yang kurangnya itu kan seharusnya 831.200, tapi hanya ditulis 813.200. Nah, maka kurangnya itu sebesar 18.000 ya teman-teman. Dituliskan di dalam catatan pembukuan perusahaan sebesar 18.000. Nah, di sini ada kesalahan pencatatan sebesar 18.000. Nah, langsung lanjut ke poin yang G. Tanggal 29 April 2021, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2021. Cek sebesar 77.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 28 April. Diperlakukan seperti cek kosong. Nah, kan di sini telah disetorkan ke bank namun belum tercatat di perusahaan. Jadi nantinya ditulisnya sebagai cek kosong di dalam pembukuan perusahaan. Berarti di kolom sebelah kanan ya, berupa pengurangan. Nah, di sini cek kosong sebesar 70.700. Lanjut untuk poin yang H. Bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 175.000. Transaksi baru diketahui 30 April 2021. Di sini kan ada kontak kunci bank telah menagihkan. Berarti otomatis sudah tercatat ya di bank, tetapi belum tercatat di perusahaan. Jadi karena ini berbentuknya piutang wesel, jadi nantinya dituliskan ke dalam kolom catatan pembukuan perusahaan sebelah kiri dan berupa penambahan sebesar 175.000. Nah, ini ada ditambah penambahan piutang wesel sebesar 175.000. Oke, dan yang terakhir rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai
80.800. Nah, berarti ini ada kesalahan pencatatan dalam bank ya. Berarti seperti yang tadi, jika ada kesalahan pencatatan di bank, berarti dikoreksinya itu di bank. Nah, berarti nanti ada kesalahan pencatatan, kan yang seharusnya itu sebesar 88.800 ya. Mohon maaf, yang seharusnya itu dicatatnya bernilai 80.800. Tapi yang tercatatnya berupa 88.800. Jadi nantinya masuk ke penambahan di dalam rekening koran bank. Nah, di sini ada kesalahan pencatatan 8.000. Langkah selanjutnya untuk mengetahui saldo kas yang sebenarnya antara catatan pembukuan perusahaan dengan catatan pembukuan di bank, apakah sama atau tidak, kita harus menjumlahkan antara kas awal, penambahan, dan pengurangan. Nah, kita ulas dulu yang catatan pembukuan menurut bank, di mana penambahannya itu berasal dari setoran dalam perjalanan dan kesalahan pencatatan. Dijumlahkan jadi 510.000 ditambah 8.000 dan menghasilkan 518.000. Sedangkan pengurangannya yaitu berasal dari cek dalam peredaran. Jadi dari nomor 357 sampai 369 dijumlahkan. Nah, jadi menghasilkan pengurangan sebesar 659.700. Oke. Nah, untuk menghitung saldo kas yang sebenarnya itu sangat mudah. Teman-teman cuman menjumlahkan semuanya. Jadi kas awal menurut rekening koran bank ditambah penambahan sebesar 518.000 dan dikurangi pengurangan sebesar 659.700. Jadi saldo kas yang sebenarnya yaitu 2.042.500 menurut catatan pembukuan bank. Dan lanjut, untuk catatan perusahaan, penambahannya itu bersumber dari piutang wesel. Jadi hanya ditulis 175.000 dan pengurangannya berasal dari biaya administrasi, cek kosong, dan kesalahan pencatatan. Jadi semuanya dijumlahkan dengan hasil 106.900. Jadi saldo kas yang sebenarnya juga sama, dihitung semuanya. Dari kas menurut catatan perusahaan awal 1.974.400 ditambah penambahan sebesar 175.000 dikurangi pengurangan jadi 106.900. Nah, jadi hasil akhirnya 2.042.500 rupiah. Nah, jadi antara saldo kas yang sebenarnya dengan saldo kas yang sebenarnya antara perusahaan dengan bank itu sama hasilnya. Oke teman-teman, setelah kita membuat rekonsiliasi bank, diminta membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini ada kolom jurnal penyesuaian di mana pengerjaannya sangat sama dengan waktu pengerjaan jurnal di pengantar akuntansi 1. Di sini ada nama akun, ada debit, ada kredit. Nah, perlu diketahui untuk menuliskan jurnal penyesuaiannya, kita hanya mengambil data dari catatan pembukuan menurut perusahaan. Nah, yang pertama kita ambil dulu dari yang dikurangi, yaitu biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank tersendiri ini disimpan di dalam debit. Mengapa? Karena biaya administrasi sifatnya seperti beban. Jadi disimpan di debit sebesar 11.200 dan kas berada di kredit sebesar 11.200. Nah, yang kedua itu ada kesalahan pencatatan sebesar 18.000. Nah, kesalahan pencatatan ini akan dimasukkan ke debit sebagai utang usaha. Nah, di sini utang usaha sebesar 18.000. Nah, jika utang usaha berada di debit, otomatis kas selalu berada di kredit.
Oke, dan yang ketiga itu ada C kosong. Nah, C kosong ini masuk ke dalam akun piutang usaha sebesar 70.700. Nah, kita simpan di debit. Ini piutang usaha sebesar 77.000. Dan jika piutang usaha berada di debit, pasti kas selalu berada di kredit. Dan yang terakhir baru kita memasukkan penambahan. Penambahan di sini yaitu berupa piutang wesel. Berarti piutang itu adanya di kredit. Nah, jika piutang di kredit, pasti kas berada di debit. Nah, di sini kita tuliskan piutang wesel. Piutang wesel berada di kredit sebesar 175.000 dan kas berada di debit sebesar 175.000. Nah, barulah kita bisa menjumlahkan total dari jumlah debit maupun kredit. Nah, setelah semuanya dimasukkan, kita bisa menjumlahkan totalnya untuk mengetahui apakah balance atau tidak antara debit dan kredit. Nah, di sini menjumlahkannya sama dengan cara pengakun satu terlebih dahulu. Jadi, menjumlahkan antara jumlah debit dan kredit. Nah, di sini biaya administrasi dijumlahkan 11.200, utang usaha dijumlahkan 18.000, ditambah piutang usaha sebesar 77.000, ditambah kas sebesar 175.000. Jadi totalnya Rp281.900. Nah, untuk kredit juga sama dengan menjumlahkan kas yang berada di kredit 11.200 ditambah 18.000 ditambah 77.000 dan piutang wesel ditambah 175.000. Jadi hasilnya 281.900. Jadi ini balance-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Lanjut untuk soal yang nomor 3, itu masih seperti yang saya bahas tadi di soal nomor 2, mengenai beberapa catatan saldo, cek maupun transaksi lainnya. Yang dipertanyakannya yaitu rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaian. Nah, saya juga sudah membuat tabelnya mengenai tabel rekonsiliasi. Nah, di sini di sebelah kanan yaitu catatan pembukuan rekonsiliasi menurut perusahaan dan di sebelah kiri itu catatan pembukuan menurut bank. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Poin A, saldo rekening kas menurut rekening koran bank adalah sebesar 18.642.280. Nah, berarti saldo awal yang sudah tercatat di dalam pembukuan bank sebesar Rp18.642.280, kita pindahkan ke catatan pembukuan di sebelah kiri menurut bank. Nah, di sini ada saldo menurut bank sebesar 18.642.280. Oke, langsung lanjut ke poin B. Yang poin B, saldo rekening kas menurut catatan perusahaan pada tanggal yang sama adalah sebesar 16.469.140. Nah, berarti saldo awal yang sudah tercatat di dalam catatan pembukuan perusahaan sebesar Rp16.469.140. Kita pindahkan ke dalam catatan pembukuan menurut perusahaan di sebelah kanan. Nah, di sini ada saldo menurut perusahaan sebesar 16.469.140. Lanjut ke poin C. Setoran sebesar 2.612.450 masih belum dicatat oleh bank sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020. Berarti setoran yang belum tercatat itu masuknya ke dalam penambahan berupa setoran dalam perjalanan. Nah, karena di sini sudah tercatat di dalam perusahaan tapi belum tercatat di bank, jadi masuk ke kolom
penambahan berupa setoran dalam perjalanan di pembukuan menurut bank kolom sebelah kiri. Nah, di sini ada setoran dalam perjalanan sebesar 2.612.450 di catatan pembukuan bank. Dan yang D, bank membebankan biaya administrasi bank kepada perusahaan sebesar 11.400. Nah, di sini ada kata biaya administrasi bank. Berarti otomatis masuk ke pengurangan ya, karena kan sifatnya seperti beban. Jadi, pengurangan ke dalam catatan perusahaan karena bank sudah membebankan. Berarti otomatis di dalam pembukuan bank sudah tertulis namun belum tercatat di pembukuan perusahaan. Kita pindahkan ke dalam pengurangan di catatan pembukuan perusahaan sebelah kanan. Nah, di sini ada biaya administrasi sebesar 11.400. Lanjut ke poin yang E. Di sini ada sebuah cek yang diterima dari Pak Kodar, seorang pelanggan setia, sebesar 319.000 dan telah disetor ke bank oleh perusahaan, dikembalikan oleh bank karena cek tersebut tidak ada dananya. Nah, berarti jika kasusnya seperti ini, berupa cek yang disetorkan perusahaan kepada bank, namun bank menyebutkan bahwa cek tersebut tidak ada dananya. Nah, disebut cek kosong ya teman-teman. Nah, berarti kita mencatatannya kembalikan lagi ke catatan pembukuan perusahaan berupa pengurangan di dalam cek kosong. Nah, kita catatkan di kolom sebelah kanan. Nah, di sini ada cek kosong sebesar 319.000 yang dicatatkan di pembukuan perusahaan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke yang F. Berupa cek yang telah ditarik oleh perusahaan namun belum diuangkan ke bank oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Juli 2020. Yaitu cek nomor 234 senilai 320.180, cek nomor 345 senilai 617.240, cek nomor 456 senilai 473.000 dan cek nomor 567 senilai 964.570. Nah, perlu diketahui jika kasusnya seperti ini, teman-teman, misalnya ada cek yang ditarik oleh perusahaan namun belum diuangkan ke bank, berarti ini kasusnya merupakan cek yang masih beredar. Dimana seperti kasusnya yang nomor soal di nomor 1 itu, jika cek yang masih beredar itu berarti berupa cek yang belum dicairkan. Nah, jadi sudah tercatat di pembukuan perusahaan namun belum tercatat di pembukuan bank. Untuk memudahkan pemindahannya, kita bisa menjumlahkan dari mulai cek awal yaitu 234 ke cek akhir nomor 567. Nah, di sini saya tadi sudah menjumlahkan semuanya dan menghasilkan jumlah 2.374.990. Kita pindahkan ke kolom pembukuan catatan catatan bank berupa pengurangan yaitu cek yang masih beredar. Nah, 2.374.990. Tapi misalnya teman-teman tidak ingin menjumlahkan semua ceknya, tapi ingin menuliskan seperti soal nomor 1, misalnya cek yang beredar, di sini ada nomornya, lalu jumlah ceknya, itu juga boleh ya teman-teman. Cuman saya di sini menjumlahkan itu agar nantinya lebih mudah teman-teman untuk menjumlahkan saldo akhir. Lanjut untuk poin yang G, itu cek nomor 553 sebesar 187.000 salah dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar 178.000. Cek ini digunakan untuk membayar biaya respirasi kendaraan. Nah, di sini terdapat soal yang menyatakan bahwa cek yang seharusnya dicatat sebesar 187.000 ternyata hanya dicatat oleh perusahaan sebesar 178.000.
Jadi ada kasus kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kesalahan pencatatannya berada di perusahaan, jadi nanti tetap dituliskannya sebagai koreksi kesalahan pencatatan sebesar 9.000 di dalam pengurangan di catatan pembukuan kolom perusahaan di sebelah kanan. Nah, ini ada koreksi kesalahan pencatatan sebesar 9.000. Dan yang H, bank telah menagihkan piutang wesel milik perusahaan sebesar 3.100.000, termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 100.000. Transaksi ini baru diketahui akhir bulan Juli oleh perusahaan. Nah, di sini diketahui bahwa piutang wesel dan biaya bunganya sudah dicatat di bank, tetapi belum dicatat di perusahaan. Jadi nanti kita pindahkan ke dalam catatan pembukuan menurut perusahaan, dan karena piutang wesel dan biaya bunga, jadi masuknya ke penambahan di sebelah kolom kanan. Nah, di sini ada piutang wesel sebanyak 3 juta dan biaya bunga sebesar 100.000. Dan yang terakhir yaitu poin I. Bank salah membebankan cek PT SSR ke rekening giro PT SSS sebesar 350.000. Nah, di sini berarti sama kasusnya seperti tadi, jadi ada kesalahan pencatatan dari bank sebesar 350.000. Nah, seperti yang diketahui, jika kesalahan pencatatannya berasal dari bank, maka nanti dituliskannya berupa koreksi kesalahan pencatatan di catatan pembukuan bank sebesar 350.000 dan berada di penambahan. Nah, ini koreksi kesalahan pencatatan sebesar 350.000. Oke teman-teman, setelah semuanya dimasukkan, nanti kita akan mengetahui apakah saldo kas yang sebenarnya antara catatan pembukuan perusahaan dengan catatan pembukuan bank itu apakah sama atau tidak. Nah, kita langsung saja membuktikannya. Saya ulas dulu terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Untuk mendapatkan hasil, kita harus menjumlahkan dulu penambahan dan pengurangan beserta saldo awalnya. Nah, di sini kan saldo menurut bank itu 18.642.280 dan penambahannya didapat dari setoran dalam perjalanan ditambah koreksi kesalahan pencatatan. Jadi 2.612.450 ditambah 350.000. Nah, jadi jumlah dari saldo dan penambahan itu sebesar 21.604.730. Untuk pengurangannya yaitu berupa cek yang beredar sebesar 2.374.950. Nah, cek yang beredar ini tadi saya sebutkan yaitu hasil dari penambahan nomor-nomor cek yang ada. Jadi untuk saldo hasil akhirnya 21.604.730 dikurangi pengurangan cek yang beredar yaitu 2.374.990. Jadi menghasilkan saldo yang sebenarnya 19.229.740. Dan untuk yang perusahaan sekarang kita ulas. Di mana saldo awal perusahaannya 16.469.140 dan penambahannya itu didapat dari piutang wesel dan biaya bunga ditambahkan yaitu 3.100.000. Jadi jumlah antara saldo dan penambahan yaitu 16.469.140 ditambah 3.100.000 yaitu 19.569.140. Nah, untuk pengurangannya ini didapat dari jumlah biaya administrasi, koreksi kesalahan pencatatan, dan cek kosong. Tadinya menghasilkan 339.400. Jadi,
Untuk saldo yang sebenarnya itu didapat dari 19.569.140 dikurangi 339.400. Jadi menghasilkan saldo yang sebenarnya yaitu 19.229.740. Nah, sudah sama ya teman-teman rekonsiliasi antara catatan pembukuan bank dan antara catatan perusahaan. Nah, sebesar 19.229.740. Setelah kita membuat rekonsiliasi bank, pertanyaan selanjutnya itu minta membuat jurnal penyesuaian. Nah, langkah yang dilakukannya sama. Dalam membuat jurnal penyesuaian, kita hanya membutuhkan catatan pembukuan menurut perusahaan. Nah, juga kolomnya terdapat debit beserta kredit. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama itu kita mengambil penambahan terlebih dahulu, berupa piutang wesel sebesar 3 juta dan biaya bunga sebesar 100.000. Nah, piutang wesel dan biaya bunga itu biasa di dalam jurnal penyesuaiannya itu berada di akun kredit. Kita pindahkan. Nah, di sini ada piutang wesel sebesar 3 juta dan bunga wesel sebesar 100.000. Maka jika piutang dan bunga berada di kredit, maka kas otomatis berada di debit sebesar penambahan dari 3 juta ditambah 100.000 jadi 3.100.000. Nah, lanjut untuk yang kedua. Kita ambil dari pengurangan, yaitu biaya administrasi. Nah, biaya administrasi sendiri ini biasa disebut beban administrasi. Jadi, jika beban pasti di dalam jurnal penyesuaian masuk ke dalam akun debit. Jadi, sebesar 11.400. Nah, ini ada beban biaya administrasi sebesar 11.400. Maka, jika beban berada di debit, maka kas otomatis berada di kredit sebesar 11.400. Lanjut ke dalam C0. Nah, C0 berjumlah 319.000. C0 ini masuk ke dalam akun piutang di debit sebesar 319.000. Nah, ini piutang sebesar 319.000. Maka jika piutang di debit, otomatis kas berada di kredit sebesar 319.000. Nah, yang terakhir yang dimasukkan adalah koreksi kesalahan pencatatan sebesar 9.000. Nah, bisa dilihat di sini koreksi kesalahan pencatatan pada poin G. Nah, kan di sini ada kata dengan biaya reparasi kendaraan. Jadi, biaya reparasi kendaraan tersebut bersifat beban. Jadi, beban biasanya berada di debit, jadi kita menuliskannya sebagai beban biaya reparasi kendaraan sebesar 9.000 di debit. Nah, ini berada di debit 9.000. Dan jika beban berada di debit, maka otomatis kas berada di kredit sebesar 9.000. Nah, setelah semuanya termasukkan, kita bisa menjumlahkan antara debit maupun kredit. Nah, yang debit terlebih dahulu, jadi kita bisa menjumlahkan kas awal, yaitu 3.100.000 ditambah beban administrasi 11.400 ditambah piutang 319.000 ditambah biaya reparasi kendaraan sebesar 9.000 dengan total 3.439.400. Nah, untuk kredit piutang wesel ditambah biaya bunga wesel yaitu 3.100.000 ditambah kas
11.400 ditambah kas 319.000 dan ditambah kas terakhir yaitu 9.000. Jadi menghasilkan total 3.439.400. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman, untuk jurnal penyesuaian antara debit dan kredit itu mempunyai total yang sama atau balance, yaitu totalnya 3.439.400.